Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video terus ya. Jadi di sini sebenarnya gini loh. Anda semua mau komen apapun tuh bebas ya di sini ya. Cuma paling saya nggak suka kalau ada yang komen kayak dimodelkan di channel ini adalah channel yang dibilang untuk penipuan atau apa gitu ya. Jadi kalau kita bicara di channel Root Official di sini dibilang penipuan nggak? Jadi Root Official sendiri sebenarnya adalah channel yang saya bikin untuk materi belajar mahasiswa saya. Jadi saya sendiri Joko Dwi Santoso, seorang dosen dari Universitas Swasta, dosen Amikom Yogyakarta ya. Jadi apapun yang Anda mau tanya silahkan saya share di sini. Kalau selagi saya mampu ya saya akan jawab di situ. Terus kebetulan ada salah satu komen yang membuat saya itu kalau masalah pembodohan publik ini sih nggak masalah ya, karena ini akun baru jadi ini mungkin orang hater ya biasa. Cuma di sini ada akun yang sebenarnya dia si Denny Setiawan ini termasuk pakar IT ya, jadi udah memiliki certified kompetensi internasional itu banyak, dan dia sudah bekerja di beberapa perusahaan yang lumayan bagus di Indonesia. Cuma kenapa komennya kok masih menggunakan komen seperti kayak anak alay di sini ya. Jadi di sini saya tuliskan tentang si Denny Setiawan di sini ya. Jadi abal-abal penipu. Kita mohon maaf kalau koneksinya agak slow ya di sini ya. Jadi intinya si Denny Setiawan ini bilang di salah satu di video kartu kredit atau VCC generator itu adalah menggunakan script kiddies ya. Jadi kita akan cari tahu sih apa sih script kiddies itu. Nah, kalau ditanya di sini adalah program hacking culture, skip kiddies, skip or skill is skill individual. Jadi tidak memiliki skill seperti itu. Nah, maksudnya apa sih skip kiddies itu? Kalau kita berbicara di sini adalah remaja yang menggunakan alat yang tersedia yang ditulis oleh peretas berpengalaman untuk merusak situs web atau membobol sistem komputer, biasanya boleh dilakukan dengan pengakuan rekan seprofesinya. Ini adalah script kiddies. Jadi kita bedakannya VCC generator, Anda bisa download di sini. Ini ada, Anda tinggal cari extensionnya. Jadi kalau masih bingung tinggal dicari. Misalnya kita nyari yang namanya VCC generator. Ekstensi. Nah, kita cari di extensionnya. Ini kan kita ketemu. Nah, ini sebenarnya ini tools yang ada di sini ya. Boleh dibilang ya boleh masuk ke dalam kategori script kiddies, tapi di sini saya tidak melakukan proses penipuan. Ini hanya video pembelajaran saja. Jadi mau dipakai silahkan, enggak juga silahkan ya. Ini adalah contoh yang tadi digunakan sebagai dibilang penipuan tadi. Oke, nggak apa-apa dicari, mau dibilang penipuan juga nggak apa-apa. Tapi di sini adalah hanya murni untuk pembelajaran. Sedangkan saya juga menyediakan tele saya di sini. Saya gunakan tele saya. Jadi untuk biar bisa dibaca ya, bisa dilihat. Nah, sekarang saya ingin mencari. Jadi bagaimana cara mencari si Denny Setiawan. Nah, di sini kalau kita ketemu di sini adalah hacking server with RCA vulnerability. Ini punyanya Denny Setiawan, dan kalau kita lihat di sini dia joinnya di Agustus 2019. Siapa sih Denny Setiawan ini? Kita lakukan pencarian di sini, Denny Setiawan. Ini ada scholar.
saya tidak menunjukkan link Telegram. Ini adalah punyanya Denny Setiawan. Jadi dia dari Universitas Negeri Medan. Ini adalah dosen ya di sini ya. Cuma setidaknya jangan seperti itu. Tapi kalau didatakan di Denny Setiawan di Explore ini kan sebagai dosen. Tapi ini belum mengarah. Jadi ini bisa jadi fitnah. Kita melakukan proses atau OSINT secara manual ya di sini ya. Saya komplitkan kemarin karena kemarin sudah kontak dengan saya di Telegram dan akhirnya di clear. Saya ganti ini CSCU. Nah, kita ketemu dengan link dia di LinkedIn-nya. Nah, di LinkedIn ini baru kita ketemu di sini. Ini orangnya, ini yang PM dengan saya, Denny Setiawan, CNS, CSPF, CSFPC, CSCU, CH Master, Cyber Security Engineering dari Jawa Tengah di sini ya. Dan di sini dia berada di Institut Teknologi Bandung dan bekerja pada PT Indomarko Prisma Tama Indomaret Group. Ini adalah websitenya. Jadi kita ketemu di sini. Ini ada Awan Venom dan ada personal website. Ini adalah YouTube-nya dia. Jadi dia membuat YouTube 2 ya. Ini YouTube-nya dari Awan Venom itu sendiri. Ya bagus. Dia banyak video-videonya tentang RP address resolution, ada tag backdoor dengan Python dan sebagainya ini kan. Oke. Di sini saya tidak akan membahas tentang video dia. Buatan video tidak. Cuma yang saya bahas adalah komentar dia. Pada saat saya melakukan komentar-komentar di luar, tujuan saya di sini bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membuli ya. Bukan untuk membuli si siapapun. Tapi ketika nanti ada yang salah, saya hanya membetulkan di situ. Dan ada beberapa pertanyaan dari netizen atau channel yang saya lihat, kan ada beberapa pertanyaan dari netizen atau dari warganet yang belum terjawab, saya akan jawab. Bukan bermaksud menggurui di situ. Ini juga saya, karena panggilan saya sebagai seorang dosen atau dan seorang praktisi, ya saya akan memberikan informasi yang mungkin belum teman-teman belum dapatkan, saya berikan di situ. Nah, akhirnya saya tracking di sini dan kebetulan si Denny Setiawan ini dia masuk di grup Telegram di Orang Cyber di Reversing ID dan Forensika. Saya kemarin juga keluar dari grup tersebut karena begitu saya tanya ternyata harus kalau mau selesaikan sendiri. Terus saya jawab juga di Telegram, ayo kalau kita mau bahas kita selesaikan, nggak gini caranya. Jadi saya tidak pernah bilang, kecuali gini, ada yang ngaku tentang benar-benar ilmu cyber security dan itu untuk pembodohan massal, itu nggak apa-apa. Jarang juga orang yang memiliki channel terus dikasih benar-benar diberikan Telegramnya. Jadi saya tidak akan menutupi di sini ya. Di sini ini adalah channel saya. Jadi ketika bisa masuk di sini, ini ada beberapa komenan. Terus di sini ada gini. Jadi ada yang beberapa yang tanya ya saya jawab. Saya akan jawab di situ. Cuma jangan pernah menghujat atau menjustifikasi seseorang yang sekiranya itu sendiri nggak paham tentang apa yang lo lakukan. Ini contoh sederhana seperti itu. Jadi silakan mau bahas, mau nanya, saya welcome. Saya sangat welcome sekali. Jadi misalnya saya buka di sini adalah link dari paling banyak komen di sini ya, paling banyak di sini. Jadi kalau kita melihat komen di sini kan ada banyak sekali. Ini awal saya buat juga saya jawab ya, dari 3 minggu yang lalu saya jawab. Ini adalah komen-komenan saya. Ini ada Min buat COD Amazon, misalkan bisa nyelam komen dengan join di Telegram. Saya juga buatkan Telegram di situ, saya share. Terus ini mahasiswa saya juga. Ini juga punya channel juga di sini. Ini bagus. Ini channelnya bagus. Ini juga punya channel sendiri. Terus
sorry tadi mana? Ini. Terus ada lagi dari Om Babeh nih ya. Cakep nih buat pemula kayak aneh. Nah, saya juga di sini ditunggu kalau mau tanya skripsi, saya juga di sini. Dan di sini saya jawab di sini tentang Denny Setiawan, abal-abal penipu skip kidis. Ini sangat menjatuhkan banget ya di sini ya. Jadi kalau emang mau melakukan silahkan, saya tidak akan mengupas tuntas oleh si Denny Setiawan karena kita bisa lihat si Denny Setiawan dia punya juga. Ini ada akun kitabnya, kita bisa melihat dari awan fenom ini dia buatan di sini. Boleh silahkan ya. Ini ada sadap klien, sadap AP, Instagram bot, video strike, ngebom, bobol IG, ini punya dia, gitu kan, nggak tahu. Tapi mulai scriptnya juga bisa, di scriptnya punya dia view raw. Jadi kalau kita cek di sini ya, folder, saya biasanya kalau ini langsung saya gunakan untuk opennya. Kalau misalnya nggak ada open with-nya, open with di atas, langsung saya buka manual aja notepad. Jadi di channel sendiri malah saya belum membahas. Nah ini contohnya yang dibuat. Kita bahasanya juga teman-teman pasti bingung ini bahasa apa nih segala macam. Cuma akan di load sendiri ke dalam Python sendiri. Karena ini terenkripsi yang ngepomnya di sini ya. Terus si Denny ini banyak sekali certificate yang dimiliki, seorang pakar, seorang certificate, seorang coaching, seorang trainer. Seharusnya tidak seperti ini, apalagi dia sampai di SecureSec, Information Security Consultant. Dan udah lama juga, dari September tahun 2019 dia presentnya di 1 tahun lebih 6 bulannya di Jakarta. Terus di SecureSec-nya dia dari 2017 sampai 2018, artinya nih banyak sekali. Ini education-nya ada di ITB, Cyber Security, STIMIC Sinar, Nusantara, Information Technology di 2014 sampai 2017. Nah, siapa sih Joko? Joko itu Anda juga bisa tahu. Tapi saya nggak pernah menampilkannya. Jadi saya ada di kampus ini. Saya di kampus ini di teknik komputer prodi saya di Joko Disantara MKOM S1 TK Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi kalau pengen tahu siapa sih Ruth ini, ya Ruth ini adalah saya sendiri seorang dosen di sini ya. Jadi channel saya di sini bukan channel hacking. Bukan channel hacking. Jadi saya mulai dari permainan dari standar, dari teman-teman belajar mengenal tools, menggunakan tools. Sampai nanti saya naikkan bagaimana teman-teman bisa berlatih tentang programmingnya seperti apa, terus bermain tentang open source-nya seperti apa, bagaimana kiat-kiat mengambil license practice-nya, bagaimana ngambil certificate internasionalnya seperti apa. Itu akan saya kupas, tapi pelan. Di sini pelan. Jadi pahamin dulu di sini sampai benar-benar teman-teman paham. Jadi tujuan saya membuat video ini, saya masih menunggu etikat baik nih tentang Mas Denny Setiawan. Bagaimana kita berlaku arif ya dalam menghadapi sosial media atau medsos. Kalau dilihat di sini banyak sekali nih. Jadi ada banyak sekali yang diambil dari komputer, dari ethical hackingnya dia. Dia sertifikat kompetensinya juga banyak. Saya sendiri respect dengan orang yang punya sertifikat kompetensi. Cuma saya tidak respect ketika komennya seperti ini. Ini yang buat saya tidak respect. Jadi komen seperti ini sangat makanya saya munculkan video ini untuk saya bukan show off ya, tapi saya munculkan siapa saya sebenarnya di sini, dan selama ini juga saya ajarin. Jadi kalau teman-teman mau belajar ke arah kartu kredit, saya selalu bilang, ayo kita belajar tentang cyber security. Sebenarnya di sini udah terjawab, ya, ada di sini kan 11.03.8 bin apaan, visa rata-rata bla 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 gini kan. Saya jawab di tanggal lahir kan itu kan. Dan saya di sini hanya video education. Kalau teman-teman mau belajar tentang ke arah sana, oke, ayo kita belajar bareng-bareng. Saya bukan orang yang memiliki kemampuan di bidang teknikal tinggi, tidak.
Tapi insya Allah nanti dari kita belajar bareng, study bareng kita bisa di situ. Nah ini untuk si Denny ya, si Denny Setiawan ini yang memiliki program lain. Jadi kalau mau teman-teman mau ngelihat, sekaligus saya promosikan juga si Awan Venom ini. Jadi sudah punya video banyak, silakan nanti teman-teman kunjungin. Cuma sayangnya satu nih, komennya off di sini ya. Ya sebenarnya sah-sah aja sih, pemilik channelnya dia mau di setting off mau di setting open nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau share knowledge setidaknya ya dibahasin. Dan jangan pernah pelit tentang ilmu. Apa sih kode etik dari hacker itu sendiri? Saya tidak berbilang tentang cracker ya. Jadi ada kode etik. Jadi kalau kita cari di sini ada kotak kode etik hacker. Nah ini ada, silakan baca aja. Nah di sini ada. Kita ambil di sini aja. Pertama, mampu mengakses komputer terbatas dan totalitas. Oke, ngakses ya, tidak dirusak. Semua informasi haruslah free. Jangan yang paid version atau berbayar. Tidak pada otoritas atau memperluas desentralisasinya. Jadi tidak memakai identitas palsu. Jadi awal di root ini identitas palsu. Jadi saya melanggar kode etik ini. Tapi di dalam video-video materi saya di root official di sini, kalau kita lihat playlistnya di sini, ini teman-teman sebenarnya udah ada playlist semuanya. Termasuk ada game, ada webinar. Jadi di sini kelihatan. Ada webinar juga. Jangan isi, ada tips seputar komputer, sistem operasi, PTI. Ini mata kuliah. Nah, nanti juga akan saya berikan mata kuliah tentang malware forensik, malware analisis dan forensik. Terus ada lagi nanti tentang jaringan komputer menggunakan mikrotik. Ini yang akan saya buat video pada di semester depan ini. Terus ketika kita bilang di sini tidak menggunakan identitas palsu tadi ya. Yang kelima adalah mampu membuat seni keindahan pada dalam komputer ini. Nah, keindahannya adalah bagaimana kita menyajikan. Kita tidak membuat audionya itu mual di situ ya. Kita sajikan yang benar-benar dia ngerti. Kalau misalnya nggak ngerti, kita share di situ. Mungkin dengan kita invitation kita kasihkan tele kita. Jadi nggak usah jaim. Ketika ada punya kemampuan di bidang teknik, di bidang komputer atau di cyber security, nggak usah jaim. Di luar sana, di hacker luar sana, itu tidak ada yang menggunakan Animus. Saya nggak tahu Animus itu dari mana. Tapi yang jelas kita menampilkan diri bukan untuk show off, tapi untuk membantu. Ya, seperti kita belajar silat, belajar kanuragan atau bela diri, bukan semata-mata untuk adu kanuragan, tapi kita menjaga di situ. Pekerjaan dilakukan semata-mata untuk kebenaran informasi yang harus disebarluaskan. Oke, cara menyampaikan sekarang benar yang disampaikan tadi oleh si Denny Setiawan, tapi tidak seperti itu kalimat yang dilontarkan. Terus memegang teguh komitmen tidak membela dominasi ekonomi industri software tertentu. Nah, benar, ini tidak tergantung pada salah satu platform. Nah, hacking adalah senjata mortal dalam perang melawan pelanggaran batas teknologi. Nah, ini contoh kode etiknya, dan kita harus share knowledge. Di situ profesi kita adalah share knowledge, share informasi yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Jadi seperti itu tentang si cyber security. Jadi root official di sini, channel pembelajaran, semuanya di sini. Mungkin ada beberapa video yang tidak berkenan, bahkan saya akan tanya ke audien, kalau nggak berkenan gimana? Contoh ke video carding kemarin yang di take down. Coba channel ini sudah di take down. Jadi channel ini sudah ke take down sebenarnya. Jadi ini bebas. Jadi misalnya saya pengen dibuatkan yang lain. Nah, di sini kan Anda bisa melihat ada ujian sidang pendadaran. Ini ada skripsi disertasi dan sebagainya. Udah kelihatan sebagai channel ini siapa yang memilikinya. Anda bisa terus di situ. Bisa tahu sebenarnya. Dan ada webinar juga, ada kuliah-kuliah juga di situ. Ini sebenarnya seperti itu. Jadi untuk Mas Denny ini saya respect dengan kemampuan Anda, sertifikat Anda, kompetensinya Anda, jam kerja Anda, jam terbang Anda, saya respect. Cuma kalau bisa komenah yang bagus. Anda ini public figure di kampus yang bagus.
di pekerjaan yang bagus, yang praktis, ya Anda harusnya membuat suatu hal yang terpuji di situ. Mungkin ini yang saya sampaikan pada Mas Denny Setiawan sendiri. Saya tidak ofensif di sini ataupun defensif ya. Jadi kalau bisa ya ayo. Kalau misalnya Mas Denny pengen belajar tentang SEO YouTube, ayo saya ajarkan SEO YouTube di sini. Bareng-bareng lah kita berada di situ. Paling enakan kalau ngeliat orang-orang cyber itu nyatu jadi satu dan berkontribusi knowledge untuk negara ini, negara Indonesia itu lebih bagusnya ke arah sana. Itu paling penting ke situ. Jangan langsung ajang show off sendiri. Itu nggak penting, nggak guna juga. Oke, mungkin segitu dari perkenalan saya dan klarifikasi dari Root Official ya. Semoga berkenan dengan video ini dan mohon maaf ketika nanti ada salah kata dan sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi lupa ngasih tahu ya. Jadi license practice atau certificate internasional satu kompetensi. Jadi teman-teman bisa nyari nih kunci jawabannya nih, kunci jawaban di internet banyak sih dari test questionnya, certificate-nya ini Anda tahu nih ada kunci jawaban di situ. Ini hanya sekedar dan boleh googling. Jadi Anda mau ngambil isinya tentang IT security management ada, terus Anda mau nyari tentang yang lainnya juga ada. Nanti ada kunci jawaban aja di situ. Kayak gitu tambahan dari sini sih. Dari si Ruth tadi ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kita punya sertifikat CH dengan kita punya sertifikat yang lainnya, Anda powerful. Menurut saya sih tidak ya, karena kunci jawabannya ada di internet. Yang paling powerful adalah menggunakan skillful Anda sendiri. Jadi gunakan skill Anda untuk kebaikan. Jangan gunakan skill Anda hanya untuk membuli orang lain. Nah di dunia cyber security nggak seperti itu. Anda punya knowledge, Anda punya informasi ya di share, nggak untuk menjatuhkan orang lain. Ya gitu ya, mungkin tambahan dari Root Official. Dan semoga informasinya bermanfaat. Audio Jungle.